مرحبا مرحبا
udah biasa ngucap itu, maka spontan. Begitupun ketika datang Israel menghampiri kita, kita akan spontan ngucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena lisannya nggak berat berzikir setiap hari mengucap la ilaha illallah. Nah itu. Bu, lihat tetangga ngebangun. Alhamdulillah, beli mobil, beli motor. Yakin nih bilang alhamdulillah. Alhamdulillah, sambil ke warung mang aya bodrek. Alhamdulillah. Asa panas sirah teh. Alhamdulillah. Tuh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ingat Allah, terus puji Allah, maka akhir hayat kita dalam keadaan baik. Amin ya rabbal amin ya Allah ya rabbal. Maka untuk itu, dalam rangka memperingati Maulidir Rasul, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikmahnya apa sih? Agar ini kita umat kembali lagi kepada akhlaknya Nabi. Bagaimana dalam rumah tangga ikutin akhlaknya Nabi. Nggak ada yang kita contoh, nggak ada yang kita tiru. Kalau mau dikatakan bid'ah ya bid'ah, mengikuti adat-adat budaya barat. Ikutin dalam rumah tangga akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu. Lihat akhlak terpuji daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Sayyidatuna Aisyah, Bu, lihat diajarkan didikan Nabi ketika menunggu Rasulullah pulang dari berdakwah atau berperang. Sayyidatuna Aisyah itu membukakan pintu sudah siap pertama kali dengan senyuman. Ibu-ibu di dia gitu ente? Belum begitu. Insya Allah pulang dari sini bisa bagi. Pertama kali mempersiapkan yaitu dengan senyuman. Kedua, Sayyidatuna Aisyah punya senjata yang biasa dipakai yaitu sapu tangan. Kalau Rasulullah baginda Nabi pulang, dibuka pintu, Siti Khadijah membukakan pintu mengucapkan salam dengan senyuman, lantas ngambil sapu tangan, Bu. Ini keramatnya Siti Aisyah, ambil sapu tangan dielap wajah Rasulullah yang mulia keringatnya. Karena tahu kalau di luar keringetan. Kemudian Siti Aisyah punya satu tempat, dipereslah itu keringat Nabi. Setelah itu kalau malam dipakai make up sama Siti Aisyah. Makanya wajahnya Umairah, kemerah-merahan, pipi seperti apel. Ada ibu-ibu pipinya kayak apel, pakai sipu hanti dia. Alis juga melengkung-melengkung ya, pakai pensil 2B. Makanya tuh wajah yang kemerah-merah, merah-merahan, keringatnya Nabi ditemplokin. Jadi Siti Aisyah itu pakai keringatnya Nabi, makanya Umairah wajahnya kemerah-merahan, bagus. Bukan cuman bagus wajah, tapi bagus akhlak. Ibu-ibu zaman sekarang begini, cuman dibagusin mukanya doang, akhlaknya nggak dibagusin, betul? Makanya kalau beli skincare sama telan juga skincare-nya juga, biar cantik luar dalam, Bu. Keringatnya Nabi dipakai, mulia, harum keringatnya Nabi. Ibu contoh kayak begini, ya. Pulang suami habis kerja, ya Allah Papa Aldebaran, kaken pintu dengan senyuman berkah. Ambil apa tadi? Kanebo, lap keringat suami. Berkah nggak tuh kira-kira? Bagaimana Siti Khadijah radhiyallahu an al-kubra, istri daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sakit berbulan-bulan, Bu. Sakit berbulan-bulan. Sampai Nabi nggak tahu Siti Khadijah sakit berbulan-bulan. Kenapa? Ketika menghadap suami dalam keadaan segar, nggak pernah Nabi tahu Siti Khadijah sedang sakit. Hingga akhirnya sebelum menjelang akhir hayatnya, Siti Khadijah manggil putrinya Fatimah, cepat ayahmu mau pulang, dandanin ibu biar cakep, biar cantik, bangunin ibu supaya kelihatan seger untuk nyambut suaminya. Tuh,
didandanin sama Siti Fatimah, kemudian untuk menyambut suaminya yang datang, sampai Nabi kurang tahu Siti Khadijah dalam keadaan sakit yang parah. Ibu-ibu zaman sekarang baru pusing dikit udah ingin kopi sorangan, mama pusing. Benar apa enggak? Apa enggak? Nah, tujuan maulid itu kan kita pengen merubah akhlak kita yang tadinya belum soleh menjadi soleh, yang tadinya belum soleh menjadi soleha. Mudah-mudahan insya Allah suami-suami juga bisa meniru akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zaman sekarang miris, banyak suami-suami soleha. Banyak zaman sekarang. Enggak, itu pengusahanya yang taat kepada ibunya. Biarin suamimu bagi-bagi sama orang tuanya, biarin. Allah bakal ganti dengan rezeki berlipat ganda. Yakin nyenengin orang tua. Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu malaikat yang bakal istighfarin dosa-dosa kita dari detik kita nyenengin orang tua sampai hari kiamat. Makanya Bu, jangan halangin suami kita buat nyenengin orang tuanya. Betul? Betul. Ya, ikutin akhlak Nabi. Kembalikan lagi akhlak Rasulullah. Mengingat zaman sekarang, ya Allah, bagaimana tidak mengikuti ajaran Nabi. Sampai Bu, maaf Bu, masalah handphone nih begitu. Kalau istri jangan dikunci handphonenya. Iya, emang begitu ajarannya. Kalau suami boleh dikunci, boleh enggak. Dan ibu kalau mau lihat-lihat HP suami izin dulu. Tapi kalau suami mau lihat-lihat HP ibu nggak perlu izin. Curang. Memang begitu hukumnya. Sekarang begini pertanyaannya, kalau ibu nggak sholat, suami dosa nggak? Kalau suami nggak sholat, ibu dosa nggak? Nggak adil kalau begitu. Memang begitu. Kenapa? Sebab dosa berbuat maksiatnya istri, suami yang tanggung. Makanya jangan dikunci-kunci, takut ada maksiat di dalam HP. Maklum zaman sekarang, betul. Kalau suami jangan masuk-masuk privasi kecuali izin sama suami. Termasuk dompet. Jangan buka-buka dompet suami kecuali izin kepada suami. Kayak begitu. Islam mengajarkan keadilan. Kadang-kadang suami main handphone, ibu pura-pura tidur sambil ngintipin matanya. Oh gitu kuncinya. Suami tidur diambil handphonenya. Ya paling, dibuka. Nggak boleh. Kalau suami nggak ngizinin. Tapi kalau suami boleh aja bukain kontaknya, dicek. Kenapa? Maksiatnya istri, bapak yang nanggung. Mesti begitu Pak. Dilihatin, mah ini siapa? Mama cetan my love dengan siapa? Tukang spray Pak. Oh, apa-apa kalau tukang spray. Oh, itulah tarbiyah di dalam is. Makanya tuh my love karena tukang spray nggak usah my love. Oh, itulah dalam Islam adil nggak? Bagus nggak ajaran Islam? Ayo. Berkah maulid kita kembalikan lagi. Bagaimana didikan kepada anak, ajarkan Bu dengan penuh kesabaran. Dulu ada namanya Al-Imam Sudais, Imam Masjidil Haram. Kata Nabi, al-ummah madrasatul ula. Ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anak. Imam Sudais itu Bu waktu masih kecil nakal. Imam Masjidil Haram, imam besar, masih nakal, masih kecil itu nakal, bandel. Tapi ibunya, hebatnya ini seorang ibu, ketika anaknya nakal, nggak mengeluarkan sumpah serapah untuk anak-anak, nggak ngeluarin kata-kata kotor buat anak. Dipanggil anaknya, Sidina, ya Allah, ibu kesel sebetulnya, tapi ibu nggak mau nyumpahin, ngeluarin kata-kata kotor. Diusap kepalanya, didoain, ya Allah, jadikan anakku Sudais menjadi imam besar, imam Masjidil Haram. Karena doa ibunya sedang kesel, diijabah sama Allah. Jadi sampai detik ini imam Masjidil Haram. Ibu kalau kesel sama anak begitu, jangan sampai alhamdulillah, anak bandel alhamdulillah, astagfirullah, anak jajan wae jangan dijewer, namanya juga anak-anak, betul?
Di warung dijewerin, kita pernah lihat ibu-ibu ngejewerin anaknya. Ditarik kupingnya udah di rumah, anaknya masih jajan beli permen. Udah di rumah. Mau dipukulin, jangan. Ada kata ulama ketika anak nakal itu baca setiap hari al-barru 7 kali, asyahidu 7 kali, inna anzalna 3 kali, selebihnya baca sholawat, usap kepalanya. Anak yang tadinya nangkal 40 hari dibaca itu ibu istiqomah berubah. Jadi kata ulama, yang tadinya doyan jajan nggak pernah jajan lagi, yang tadinya main mulu diem di rumah mulu. Masya Allah. Nah ini ajar kembalikan, karena sekarang ngedidik anak bukan kayak dulu, Bu. Benar apa benar? Saya dulu zaman masih kecil lagi main bola di lapangan, main bola, asar belum pulang, sore belum pulang, orang tua nyamperin, nggak ngomong, nggak marah, nggak ngomel, matanya melotot, tangannya nunjuk, lagi main bola. Pulang langsung, Bu, ngabret kita, padahal lagi main bola. Saking takutnya sama orang tua zaman dulu. Coba anak-anak sekarang masih ada nggak yang begitu? Anak ibu lagi main bola di lapangan begitu, samperin mana? Mamanya yang pulang, bapaknya yang pulang. Bapak pulang, iya bapak pulang. Mana didikan? Karena kurang tegasnya orang tua sekarang kepada anak-anaknya. Saya beberapa kali ngisi acara di sekolah-sekolah sampai SMK, SMA. Beberapa hari yang lalu saya ngisi, saya tanya ada yang pacaran, semua bilang ada. Subhanallah, kayaknya tren anak-anak sekarang jadi pacaran. Jangan dibiarkan anak-anak. Kadang yang menjadikan orang tuanya yang mendukung anaknya pacaran. Mana Neng, kok nggak dijemput malam minggu sendiri aja di rumah? Orang tuanya yang bilang. Jomblo aja nggak laku ya Allah. Ini sekarang orang tua sekarang jadi anak, Bu. Jadi kembalikan ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW. Kembalikan lagi bagaimana ngedidik orang tua dulu. Saya dulu kalau nggak sholat subuh itu orang tua nyamperin, datang ngebanjur pakai air segayung, nggak pakai ngomong lagi, bangun langsung. Anak zaman sekarang masih ada yang begitu nggak orang tua? Habis sama rasa kasihan yang nggak jelas. Kasihan pulang malam dibangunin nggak sholat subuh, tapi ibu nggak pernah kasihan anak nanti dibakar sampai sama api neraka. Mana ada orang tua yang dulu mukulin anak-anaknya. Terus saya kena sabat berapa kali nih, kalau nggak sholat berapa kali kena sabat sama orang tua. Membekas di hati, membekas ini pukulan. Ya Allah, ketika kita meninggalkan sholat, sakitnya bukan main ketika dipukul di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Mana ada orang tua? Kembalikan lagi ajaran Nabi yang hilang. Ayo, sekarang yang merusak anak-anak kita sekarang adalah handphone. Yuk, mulai sekarang didik anak-anak kita. Handphone jangan privasi, handphone jangan dikunci. Ibu, bapak nggak pernah tahu di handphone anak-anak kita seperti apa. Ini kejadian nyata, Pak, Bu. Anak yang dididik orang tuanya baik dari kecil, dihijab, pakai kerudung, dijaga, nggak boleh keluar. Masuk sekolah dia kenal sama pacarnya, pacaran, nggak boleh keluar kemana-mana. Dia punya handphone, dalam handphone dia bisa video call. Akhirnya ini perempuan dirayu sama laki-laki. Coba Neng buka kerudungnya, kakak pengen lihat. Dibuka kerudungnya, selama-lamanya ini sama bapaknya nggak pernah kalau keluar rumah buka kerudung. Video call buka kerudung. Setelah buka kerudung, maaf, suruh pakai pakaian yang kurang baik. Kemudian masuk kamar mandi, dua-duanya dalam keadaan telanjang video call. Ini kisah nyata, nggak bohong. Tidak menutup kemungkinan ibu bapak sekarang diam aja masalah mendidik anak. Yaumil kiamah bakal dihisab di hadapan Allah. Ibu bapak nggak pernah tahu. Lihat, kenapa anak-anak kita sekarang HP-nya kok dikunci? Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin dikunci. Lihat chat Anda, Bu. Sekarang bukan kayak zaman dulu, Bu. Dulu zaman kita masih ingat, kalau perempuan nyetop angkot, dia dulu kalau di belakangnya ada laki-laki rasanya nggak enak. Ada angin ketiup, roknya ngangkat sebetis. Pulang langsung dia nangis. Ngadu ke bapaknya, Pak, nah, waktu nyetop angkot belakang ada laki-laki, ketiup anginnya, ketiup roknya, angkat sampai betis, malu dia. Zaman sekarang angin, hujan ngangkat sakit.
Di mana rasa malu anak-anak kita sekarang? Nggak kayak dulu. Ibu bapak bakal tanggung jawab yaumil qiyamah di hadapan Allah ketika membiarkan anak-anak lihat. Bu, sekarang tontonan bukan kayak dulu. Maaf, dulu, zaman dulu mau nonton, dulu belum ada handphone, mau nonton film-film yang biru, film-film 17 tahun ke atas harus ke itu dulu, ke apa namanya, tempat VCD dulu, dan itu nitipin KTP. Nggak boleh anak kecil. Betul, nitipin KTP kan Pak, nitipin KTP Pak. Ini nonton film-film barat tuh yang maaf, yang sensor-sensor begitu susah. Tapi zaman sekarang menonton film begitu, YouTube tinggal ketik apa ibu rela anak-anak ibu diracuni sama Yahudi. Bapak ibu nggak pernah tahu dalam tontonan, apa pernah meriksa tontonan anak-anak kita chat dengan siapa aja. Bapak ibu nggak pernah tahu. Bapak ibu nggak pernah tahu anak-anak kita bergaul. Bisa aja anak-anak kita bilang belajar kelompok, nginep, camping, apa semua bisa dibohongin. Tahu-taunya nginep berduaan masuk kosan. Banyak kebuktian. Hancur generasi sekarang, menyedihkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak ibu rela dipegang tangannya sama laki-laki. Ibu ibadah, ibu ngaji, ibu sholat, ibu baca Quran, ibu tahajud, ibu puasa. Anak kita dipegang tangannya sama laki-laki, atau laki-laki megang tangan anak perempuannya. Nanti kita masuk ketika di dalam kubur. Dalam kubur ini masih dalam barzakh. Malaikat datang membawakan bara api yang panas dari neraka, dikasih sama tangan ibu. Ibu protes sama malaikat, wahai malaikat, saya sering sujud, saya sering puasa, tangan ini pegang Al-Quran, pegang tasbih. Iya, tapi engkau tidak tahu wahai ibu dan bapak, anak-anakmu bersentuhan tangan dengan yang bukan mahram. Ibu biarkan. Nah, Allah bawakan, malaikat bawakan bara api yang panas ke tangan orang tua. Kembalikan lagi ajaran Nabi Muhammad, berkah peringatan Maulid. Ayo senantiasa kita jaga anak-anak kita, kita disiplinkan anak-anak kita dengan ajaran Nabi Muhammad. Kenalkan siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.